Dan ini adalah pahlawan. Pahlawan orang yang mau isolasi mandiri di rumah. Oke. Adalah Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Sabar. Sabar, mohon bersabar, ini ujian. Ya, sabar, tahan emosi. Tahan emosi. Ini ujian. Ya, sabar. Nah, ini saya harus ambil dua-duanya ini ya. Saya harus ambil dua-duanya daripada nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan begitu? Ya, sementara tutup dulu. Sudah, tutup dulu ya. Tutup dulu Pak Ji. Tenang, sabar Pak Ji. Kita sapa dulu teman-teman sekalian ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami. Salam tangguh. Salam tangguhnya ke sana. Tangguh. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan channel kami, yaitu channel DMC RSNL. Silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, terus di share ke informasi-informasi penting kami ini, dan juga jangan lupa di like. Silahkan komen atau ingin menanyakan sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekarang jelas teman-teman sekalian yang ada di rumah, pemirsa semua channel DMC, penasaran kenapa kok bapak berdua ini? Nah, tak kenalkan dulu. Yang di sebelah sini adalah Bapak Sumadyo S. Nes. Betul Pak ya? Betul. Statusnya Anda sebagai di rumah sakit? Manajer pelayanan pasien. Manajer pelayanan pasien. Setiap hari mengawal pasien mulai dari garda depan masuk sampai pasien COVID pulang. Tugas kami adalah mengawal dan memonitor. Intinya yang bagian mengintili saudara. Mengintili ya. Mengintili mulai dari depan dan belakang. Ini adalah Bapak Sumadyo. Lebih gampangannya Cak Madyo. Betul. Cak Dio. Siap. Oke, Cak Dio saudara. Nah sekarang yang selanjutnya ini adalah bos saya, Bapak Haji Swadi S. Kepnes, juga teman seperjuangan saya. Seangkatan. Ya. Beliau adalah statusnya adalah Kepala status ya Pak Haji. status ya? Status Kepala keluarga. Nah, saya kan tanya bukan jabatan Pak, statusnya. Iya. Saya adalah kepala keluarga. Oke, kalau berarti jabat artinya sudah beristri. menikah. Iya. Ya. Oke, sekarang jabatannya untuk di rumah sakit Model Lamongan, Pak Ji. Saya kebetulan diamanai oleh rumah sakit untuk mengawal ruang isolasi. Ruang isolasi. Sebagai kepala unit isolasi Perkopitan. Iya, perkopitan. Oke. Obat kabik. Jadi teman-teman sekalian, Pak Jiwardi, aku nyebut Cak Dio gak enak. Pak Jiwardi adalah kepala ruangan perkopitan, ya, ruang isolasi khusus yang disediakan atau yang diadakan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah dalam rangka untuk menangani pandemi yang ada, yang setengah menyerbu atau yang kita rasakan sekarang ini. Oke ya, teman-teman sekalian, ini adalah perkenalan singkat. Nah, ini yang ingin saya ungkap di sini tadi, sampai wajah-wajahnya ini wajah marah. Ini adalah tadi tak kasih tahu atau tak kasih lihat tentang beberapa macam berita di luaran yang bisa kita sebut hoax. Oh, luar biasa. Hoax. Nah, hoax itu nek zaman sampean cilik den dol ngono Pak Ji. Pak yo. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Nggak ada HP seperti ini, nggak ada. Kentongan ada. Karena kesalahan apa ya? Bagaimana kita bijak menggunakan media sosial, akhirnya banyak muncul hoax-hoax yang salah satunya khususnya dalam rangka penanganan COVID. Betul kan? Betul. Salah satunya. Ini kalau tak presentasi yang paling banyak itu satu. Hoax yang banyak beredar adalah COVID itu rekayasa. COVID itu adalah permainan intelijen. Intel itu apa Pak? Tahu Intel kan? Gampang tahu. Intelijen. Intelijen itu Intel itu penjurit. Nah, ijenan golek informasi atau mengacaukan sesuatu itu namanya intelijen, Pak.
Wis gak usah dipikir dulu. Iya. Pokoknya corona itu adalah permainan intelijen bahwa memang sengaja disebar. Dan obatnya itu sebentar lagi akan ditemukan, nanti biar beli mahal. Kayak gitu. Iya. Yang kedua, ada lagi hoax. Rumah sakit mengambil kesempatan Dalam kesempitan. dalam kesempitan. Maksudnya dengan adanya pasien terus dikatakan corona, dikatakan covid positif, akan mendapatkan laba atau bisa mengambil untung dari situ. Astagfirullahaladzim. Sabar, sekali lagi sabar. Ini ujian. Ya. Ada lagi. Gimana? Ada lagi. Selanjutnya adalah hati-hati kalau saudaramu sakit, nanti kalau mati dikubur dengan cara yang tidak manusiawi. Maksudnya? Nah itu salah satu informasi salah yang ada di masyarakat, ya kan? Makanya sabar, ini ujian. Tugas Anda tidak ikut untuk emosi, tapi memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tugas kita kan gitu aja, Pak. Betul. Betul kan? Betul sekali. Jadi sekalian, teman-teman, mumpung ini ada orang-orang yang menurut saya adalah yang paling kompeten karena bersentuhan langsung itu bersinggungan langsung dengan pasien-pasien yang kita rawat, mulai dari awal mulai terdeteksi, betul kan? Betul. Sampai akhirnya masuk ke ruang perawatan. Nah, berarti ada dua kriteria, Pak, ya? Iya. Betul, Cak, ya? Betul. Satu, misalnya pasiennya positif, terkena terkonfirmasi positif COVID. Kan ada kedua kemungkinan. Iya. Satu, bisa katanya apa? Isolasi mandiri atau sekarang penyebutannya apa? Isman. Isman, bukan Ismanto ya. Isman. Itu Isman, Isolasi isolasi mandiri. Oke, yang kedua, pasien ternyata perlu memerlukan perawatan di rumah sakit. Maksudnya ada gejala yang menyertai. Nah, itu penggoknya ke Pak Jiwardi. Iya, bagian saya. Bagian jenengan, ya kan, masuk di ruang perawatan. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, mungkin Pak Jiwardi dulu. Iya. Kriteria apa sih yang menyebabkan pasien itu yang terkonfirmasi positif kok harus dirawat di rumah sakit? Tentunya Ya. pasien yang ada gejalanya dan gejala itu diklasifikasikan atau dikategorikan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang bisa Isman itu yang tanpa gejala dan gejala ringan, atau gejala sedang yang dia tidak ada komorbid. Komorbid apa, Pak Ji? Nah, komorbid itu penyakit bawaan. Komorbid adalah penyakit bawaan Atau penyakit penyerta. penyakit penyerta. Contohnya ini, misalnya Pak Yo. Penyakit penyerta. Contoh, kita kasih contoh. Misalnya Kak Yo, Cak Yo ini Kena TBC misalnya. kena TBC atau kencing manis ya, toh? Lebih berbahaya Pak Yo yang ada penyakit penyertanya daripada misalnya saya yang tanpa penyakit penyerta yang saya bawaan saya tidak ada, misalnya tidak punya penyakit TBC, penyakit gula seperti itu, jantung, penyakit gula. iya. Gitu. Jadi seperti itu. Komorbid itu penyakit penyerta yang bisa memperberat kondisi dari pasien. Oke. Dan dibawa sejak sebelum kena COVID. Sebelum kena COVID ini, sebelum kena COVID mereka menghadapi atau mempunyai riwayat sakit dahulu, yaitu penyakit bisa kencing manis, TBC dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Pak Yo bisa menjelaskan sebagai MPP, manajer pelayanan pasien, betul kan? Ya, betul. Nah, itu mulai dari awal masuk ke IGD, ada orang yang masuk terus. Mulai dari awal itu apa saja yang dilakukan di IGD kok sampai bisa menemukan bahwa pasien, konfirm positif, itu apa yang dilakukan? Tentunya kalau kita masuk IGD, Matanya agak tentunya ada yang namanya triase dan ada yang namanya screening. Tidak semua pasien itu masuk ke IGD tanpa melewati dua hal ini. Yang pertama adalah screening dan triase. Screening adalah dalam rangka mengamankan. Siapa yang diamankan? Tentunya adalah pasien, petugas, dan keluarga. Baru kita triase. Nah, setelah kita triase, ini ternyata triasnya trias kuning. Ada kegawatan,
ada kedaruratan, maka kita lakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, maka di situ akan di-scoring. Kita pakai scoring Udayana. Scoring Udayana. Dari pemeriksaan fisik, dari laborat, dari hasil ronsennya. Dari anamnesis. Maka di situ akan muncul. Kalau dia scoringnya sudah di atas 10, maka ada kewajiban untuk dilakukan tes rapid. Oh, berarti atau tes serologi. Oke, berarti gak ujuk-ujuk setiap kali. Enggak, mak beduntuk kita periksa. Maaf saudara, mak beduntuk itu tiba-tiba. Mak ujuk-ujuk, nggih. Jadi, nggih. Pokoknya intinya yang ingin jenengan sampaikan adalah pasien kalau masuk ke IGD tidak serta-merta harus dilakukan pemeriksaan serologi. Betul. Tapi harus melewati screening tadi. Screening, scoring Udayana, ya. Terus baru kita triase. Oh, kalau pasien ini mencapai angka 10, iya, 10. Patokannya berapa? 10. Di atas 10 gitu. Di atas 10, betul. Di atas 10 berarti baru dilakukan tes rapid atau serologi. Betul. Nah, sudah. Ya. Setelah itu, akan tetapi semua tes itu kita edukasi. Tidak mak beduntuk kita teskan, tidak sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba. Kita tahu Pak ya? Iya, kita minta persetujuan keluarga. Kenapa diteskan ini? Kita minta persetujuan pasien juga. Ada hitam di atas putih. Berarti tidak serta-merta. Bukan gitu Pak ya? Enggak. Nanti keluarga dikasih tahu iya. dulu. Bapak-bapak, ini keluarga jenengan ada setelah kita ini harus kita tes Pak, karena ini nanti harusnya gini gitu Pak ya. Oh. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Jadi untuk meminimalkan pemahaman yang salah bahwa setiap kali pasien yang masuk ke rumah sakit khususnya Rumah Muhammadiyah harus dicek serologi, harus cek serologi. Enggak, ternyata screeningnya itu juga memang benar-benar dilakukan. Oh, pasien A harus, oh ini enggak, tergantung dari hasil scoring Udayana tadi. Oke, selanjutnya kalau tesnya misalnya Pak Cahyo, ini banyak orang yang menanyakan, Pak, hasil saya IgG-M-nya positif, IgG saya negatif, itu gimana Pak? Atau Pak, IgG-M saya positif, yang ini juga positif, itu gimana? Paling gampang untuk orang awam tahu. Artinya, kalau dia IgG, IgM-nya reaktif, bukan positif. Reaktif, munculnya adalah reaktif. Maka di situ ada virus. Tapi belum tentu dia terkena si COVID. Mungkin saudaranya COVID flu biasa. Nah, betul. Itu butuh pemeriksaan lanjutan. Yang namanya pemeriksaan swabe. Dan itu kita amankan pasien ini kalau memang butuh rawat inap dengan berbagai keluhan yang ada, maka kita kirim ke ruang antara. Ruang antara di mana Pak? Ruang transisi. Ruang transisi. Jadi setelah ada dinyatakan reaktif, untuk menuju ke hasil swab, dilakukan swab dan menunggu hasil swab, ada ruang namanya ruang transisi. Antara. Betul Pak ya? Iya. Jadi gimana? Kalau ruang antara, masuk ke ruang antara itu apa kriterianya? Mungkin saya mau menambahkan dikit yang disampaikan oleh Cak Yo ini. Betul sekali bahwa salah satu dari indikasi pasien yang mengarah ke COVID itu adalah tadi tes serologi IgM, IgG. Iya, betul. Tapi ada skor tadi yang perlu diingat karena karena pasien-pasien dengan scoring Udayana yang tinggi tadi di atas 10, serologinya negatif, non reaktif artinya. Iya. Non reaktif itu pun juga bisa diamankan di ruang transisi ini. Jadi ruang transisi ini fungsinya adalah sebagai ruang antara karena ini dicurigai COVID dan belum terbukti. Pembuktiannya harus melalui swab agar aman, karena kita tahu bahwa COVID itu kan menular. Supaya tenaga kesehatannya aman, keluarganya aman,
pasien kita amankan di ruang transisi ini. Oke, ruang antara. Iya. Kalau positif, kalau positif swabnya baru masuk ke ruang isolasi. Kalau negatif ke ruangan biasa. Ruang biasa. Tergantung dasar penyakitnya. Tergantung dasar penyakit dan amal perbuatanmu. Betul. Bisa masuk ke ruang yang VVIP atau ruang biasa, tergantung isi kantongmu kan gitu. Simpel, ternyata simpel saudara, tidak usah dibuat rumit. Wojo jalan ke rumah sakit nanti kamu digini, jangan ke rumah sakit nanti kamu habis uangmu gini, seperti itu kan. Ya. Salah gitu ya. Terus selanjutnya Pak, kita berbelok lagi ke Cak Yo yang berurusan. Kalau Pak Ji tadi yang urusan di intern rumah sakit yang menangani orang positif, wis tangan nono, bagaimana caramu kan gitu ya. Iya betul. Sekarang Pak Yo, kalau gini, karena di IGD tadi misalnya ada reaktif. Terus misalnya dia bisa apapun, bisa masih sehat segar bugar lah. Betul. Atau katakan dia tidak ada gejala sama sekali. Cuma dia mungkin karena saya pernah ketemu orang yang terdeteksi COVID Pak, saya pengen supaya pengen apa serologi, ternyata serologinya reaktif. Misalnya dia minta isman, dilarang apa diperbolehkan? Kenapa kita melarang haknya orang lain? Ya diizinkan, tapi dengan berbagai edukasi. Edukasi, contohnya. Kuncinya adalah aman untuk bersama. Kuncinya adalah aman untuk bersama. Masuk. Aman bagi pasien, aman bagi keluarga, aman bagi masyarakat. Bagaimana? Nah, aman bagi pasien, aman bagi keluarga, aman bagi masyarakat. Kalau ini tidak kita potong, menularkan ke ini, ke keluarga, ke masyarakat, kapan COVID habis? Kapan COVID berhenti? Jadi begitu. Iya. Nah. Butuh komitmen yang terpenting. Jelas tak dulur? Jelas. Jelas tak dulur? Wis diterangno kaya gitu, sudah dijelaskan panjang lebar, melotot sampai metiti-metiti gini, mosok kurang paham. Jadi intinya kita di sini semuanya adalah bertujuan untuk memutus mata rantai penularan. Kalau memang positif ya diisolasi di rumah sakit. Kalau memang perlu ada gejala yang gampangannya memberat, nih bisa isolasi mandiri, orangnya masih sehat atau apa, kita putusnya dengan boleh isolasi mandiri, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke Pak ya. Betul. Oke. Dan ini adalah pahlawan. Pahlawan orang yang mau isolasi mandiri di rumah. Adalah pahlawan. Pahlawan apa maksudnya Pak? Pahlawan kemanusiaan. Itu yang wajib diketahui. Kok bisa? Iya. Karena dia memutus mata rantai. Pak. saya ternyuh dengan omongan sampean tadi Pak. Betul. Pahlawan itu ya? Pahlawan dia. Karena dia adalah pahlawan kemanusiaan. Secara tidak langsung membantu memutus mata rantai penularan COVID. Betul. Lur, dulur, ringekno. Kupingmu bukaan, meripatmu tutup. Lah gitu lah. Iya, betul. Jadi seperti gitu. Jadi ternyata kita bisa berbuat meskipun sedikit tetapi bermanfaat bagi umat. Betul. Kalau memang kita reaktif, itu nggak masalah. Itu bukan aib ya. Bukan aib. Bukan aib. Intinya itu bukan aib. Tetapi kita bisa menjadi pahlawan untuk orang sekitar kita dengan cara kita isolasi mandiri tadi. Betul. Ojo terus duwe reaktif, sepedahan, ngumpul-ngumpul, foto-foto, ngopi bareng, foto-foto sih. Ambiar. Mangan, masker Comblong. dicomblong. Ngoceh terusan. Payah. Angel. Nah, dia gini Pak Ji ya. Kalau ya kita tahu bahwa isolasi di rumah sakit itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nyun sewu Pak Ji ya. Ya kalau orangnya punya celengan, gini, ya kan? Iya. Kalau misalnya ada orang yang positif, terus dia ya minim gini. Iya. Ini ya. Ini. Fulus. Masuk gini gak pamur tuh aja. Itu gimana teman? Oh iya. Pembiayaan rumah sakit ya, untuk rumah di Lamongan ini gimana?
kalau terkait dengan pembiayaan itu pasien-pasien yang sudah confirm dan dia ada gejala yang berat dan dia harus dirawat, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah karena ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Berarti semuanya ditanggung oleh Kemenkes. Ada syarat tertentu, misalnya harus mengajukan foto 3x4, terus harus ada foto KTP atau foto nikah, kartu nikah, tidak ada. Iya. Jadi ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori pasien memang. Ada kategori pasien? Jadi ada pasien itu yang murni COVID saja. Murni COVID saja? Iya. Ada yang COVID dengan komorbid tadi. Penyakit penyerta sebelum sakit. Sakit, ya. Terus? Kemudian ada pasien COVID dengan koinsiden. Koinsiden itu apa? Artinya dia karena sesuatu hal kecelakaan katakanlah. Patut kecelakaan. Ya, kecelakaan dia masuk rumah sakit ternyata COVID-nya positif. Nah, itu Pak Ji. Iya. Itu sudah jatuh tertimpa tangga, janda. Iya. Sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa janda. Ya, bagaimana tidak? Iya. Sudah kecelakaan. Betul. Itu ya musibah. Ternyata di rapid apa positif, di swab juga positif. Iya. Akhirnya masuk ke isolasi dengan kasus kecelakaan tadi. Gitu ya. Oke. Berarti ada murni COVID. COVID dengan penyakit penyerta, terus lagi koinsiden, COVID dengan koinsiden tadi. Itu Pak. Terus ini pembiayaannya berbeda-beda. Berbeda-beda. COVID positif itu tanggungannya Kemenkes. Kemudian kecelakaan ini harus kita lihat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan rumah tangga gitu ya. Kalau kecelakaan lalu lintas ada jasa harja. Jadi untuk urusan pengobatan kecelakaannya, misalnya patah tulang diurus jasa harja, untuk penanganan COVID-nya itu masuk Kemenkes. Oke. Terus kemudian kalau dia ada komorbid, COVID-nya udah sembuh, tapi kecil manisnya masih perlu perawatan. Dia kan pindah ke ruang biasa. Nah, itu nanti penyakit penyertanya ditanggung oleh, kalau punya asuransi ya asuransi, kalau tidak punya asuransi ya ditanggung oleh kepala keluarga. Maksudnya bayar sendiri. Oke. BPJS itu nanti termasuk asuransi ya. Bisa asuransi mandiri. Kita nggak sebut merek. Intinya pokoknya ada asuransi ya pakai asuransi. Tapi COVID-nya diikutkan ke Kemenkes. Betul. Berarti ternyata pemerintah juga benar-benar concern dengan pembiayaan ini ya. Betul. Dulur, ringekno kupingmu, bukaan mripatmu, tutupin kupingmu. Jadi intinya adalah jangan khawatir. Bukan kita ojo khawatir kalau kena COVID diobati, tidak gitu. Maksudnya pemerintah juga sangat concern. Buktinya kami di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 mendapatkan pembiayaan dari Kemenkes. Mungkin yang lain-lainnya yo bodo dhewe, Dik. Mangan yo mangan yo gimana yo. Urusan dhewe-dhewe. Ana maneh kepengin ngombe anak dulure kemah yo dikirimi ngombe. Yo gak Kemenkes kabeh. Engko sing nunggu barang dijatah Kemenkes. Yo. Ya gitu lah. Itu namanya kan ada lagi gini.